bukunya halaman 39. Ya, ikut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa yang mau berdoa? Istighfar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa zidni amin. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Yuli kenapa Yuli? Sakit. Coba ibu absen dulu ya. Kristiani, Hadir. Resti, Ais, Kola, Hadir. Yuli kenapa tidak hadir? Sakit. Ada respon nggak? Ada. Ada. Menyusul mungkin Bu. Gimana anak-anak kabarnya baik? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin. Nah, masih ingat nggak kemarin ibu ngajar minggu kemarin ibu ngajar apa? Apa? Pintar kalau Mbak Ais. Tepuk tangan untuk Mbak Ais. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum ibu mulai materi kita kali ini, ibu ada sedikit cerita tentang wanita yang belum mau berhijab. Mbak Listi, hati yang ngomongnya ya. Nah, ada cerita, ada seorang wanita, di mana wanita itu adalah wanita yang gemar beribadah, gemar melakukan amal-amal baik. Nah, namun kekurangannya satu, wanita itu belum mau menutup hijabnya. Padahal banyak orang
bisa dijadikan sebagai suatu identitas atau ciri khas orang-orang yang beradab. Ya, biasanya kan orang-orang yang beradab pasti berpakaian. Kalau orang yang berpakaian berarti orang yang apa? Orang gila beradab atau enggak? Semuanya nggak berakal. Nggak berakal kan, berarti kan? Nah, berarti kalau orang yang berakal pasti punya pakaian, pakai pakaian gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada aurat. Aurat ada yang tahu aurat? Tidak boleh terlihat. Yang dilihatin. Tidak boleh dilihatin. Nah, benar. Aurat adalah batasan dari tubuh kita yang tidak boleh terlihat. Ya, jadi batasan-batasan mana di bagian tubuh kita ini yang tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya penting gak sih menutup aurat itu gitu. Jadi menurut aurat itu sangatlah penting ya anak-anak. Allah saja sudah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjaga pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Berarti kenapa tuh? Nah, menjaga pandangannya dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Kemudian laki-laki pun juga mempunyai batasan-batasan aurat yang memang harus dijaga seperti itu ya. Kemudian apabila seorang laki-laki, misalnya ada laki-laki lagi di mana gitu, kemudian melihat aurat wanita tapi tidak disengaja. Nah, sebaiknya laki-laki tersebut harus memalingkan wajahnya, kemudian jangan sampai mengulangi melihat lagi. Enggak terus kita melihat terus enak tapi kok balik lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja kita jalan atau di mana ada supaya laki-laki melihat auratnya perempuan, langsung memalingkan wajahnya, beristighfar dan tidak akan mengulanginya lagi gitu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, selain Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin, Allah juga memerintahkan kepada kaum perempuan juga gitu. Kalau perempuan bukan hanya menutup auratnya, menjaga pandangan juga, tapi perempuan juga tidak boleh menampakkan perhiasannya. Nah, apabila perempuan tidak sengaja memperlihatkan perhiasannya, maka sesungguhnya juga Allah Maha Pengampun gitu. Nah, batasan-batasan aurat. Nah, ada yang tahu batasan-batasan aurat laki-laki
kecil, maksudnya tidak membentuk lekuk tubuh, harus yang longgar. Terus yang ketiga, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Dan yang keempat itu harus ini menutup seluruh auratnya. Kata Mbak Ais harus menutupi, memang harus ketentuannya. Kalau ada suratnya juga bahwa harus menutup jilbabnya sampai menjulurkan sampai seluruh tubuh seperti itu ya. Nah, ibu mau nanya ke anak-anak semua ini, kalau menurut anak-anak boleh nggak perempuan itu pakai celana? Boleh. Boleh tapi nggak ketat. Terus bagaimana dengan pendapat kalau laki-laki celana identik dengan laki-laki? Padahal di sini sudah disebutkan bahwa tidak boleh menyerupai lawan jenisnya. Gimana? Ada yang bisa jawab? Nah, sebenarnya boleh perempuan menggunakan celana itu boleh. Namun yang penting tidak membentuk lekuk tubuhnya, tetap harus yang longgar, celana juga yang longgar. Lalu bagaimana dengan laki-laki celana identik dengan laki-laki? Nah, karena sebenarnya model celana laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda, pasti berbeda, tidak mungkin sama gitu. Nah, mungkin yang lawan sesuai dengan lawan jenis ini yang dimaksud adalah apabila laki-laki yang dipakai mirip dengan yang celana yang dipakai mirip dengan celana laki-laki seperti itu. Paham ya? Paham nggak? Jadi misalnya kita umpamakan aja kalau orang-orang Arab laki-laki menggunakan gamis, sedangkan gamis identik dengan perempuan. Nah, sama aja kalau kita pakai kaos sebenarnya juga boleh, asalkan tidak membentuk lekuk tubuh dan yang penting longgar, dan sebenarnya cutting dari jahitan baju celana itu kan pasti beda-beda gitu, laki-laki sama perempuan itu pasti beda seperti itu ya. Kemudian sekarang ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Udah paham semuanya? Oke. Sekarang ibu bagi kelompok, dibagi dua-dua. Ini ada sebuah tugas buat kalian. Mbak Isi sama Mbak Resti, Mbak Ais sama Mbak Alam. Tugasnya adalah silakan diskusikan kelompok kalian, aurat itu sebagai hak individu atau aurat sebagai kewajiban. Ya, Mbak Ais sama Mbak Resti kelompok A, Mbak Fala sama Mbak Ais kelompok B. Silakan didiskusikan, nanti dipresentasikan ke depan kelas ya. Ini dibagi nggak Bu? Soalnya saya kewajiban. Gimana? Ya, jadi tugasnya adalah aurat sebagai hak individu atau aurat sebagai kewajiban. Ya, Mbak Ais ada yang menanyakan nggak? Paham? Silakan, siapa yang mau presentasi ke kelas? Mbak Resti? Ya. Kelompok kami hak individu. Nah, kenapa kok hak individu? Karena setiap orang mempunyai hak Masing-masing. Udah gitu aja. Ya. Terus kalau saya mau menambahkan ya, Boleh. terus kalau misalkan mungkin kalau kewajiban kalau sesuatu yang diwajibkan itu belum tentu istiqomah. Kalau kita sesuai hak ya dosa itu ditanggung sama kita sendiri. Berarti harus kalau misalnya kita mau wajib nunggu kemauan kita dulu gitu, mantapan diri dulu gitu. Kalau kelompok dari kelompok 2 gimana pendapatnya? Kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena sudah ditentukan dalam Al-Quran, kan kita umat muslim. Kita berpedoman pada aturan dan aturan Allah sudah berfirman kalau memang kita sudah Menutup auratnya. menutup aurat. Ya. Pintar kita semuanya pertanyaannya. Nah, ya jadi dari ini kesimpulannya adalah sebenarnya memang harus dimantapkan dari hati dulu. Nah, tapi kadang kayak kita menunggu kayak cerita yang awal tadi itu, kalau menunggu kemantapan hati terlalu lama, padahal di dalam Al-Quran memang menutup aurat itu harus pas balik
juga terjaga dari sifat-sifat yang menyimpang. Jadi kita bisa tahu ini